فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti kita memuji Tuhan kita Allah dengan berharap agar segala kebutuhan kita dipenuhi olehnya. Karena memang Dia dengan kemahakuasaannya dan kemahasempurnaannya telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini dengan memuji namanya Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah mengorbankan mayoritas dari waktu hidupnya untuk agama ini. Manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, dan juga ilmunya oleh Sang Pencipta Allah. Satu-satunya utusan Sang Pencipta Allah yang telah diutus untuk seluruh manusia, bahkan untuk seluruh jin dan manusia. Dan juga mengucapkan satu kali salam hormat ini akan mendatangkan 10 kali tambahan rahmat. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengejar rahmat tersebut dengan membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan materi kita saudaraku seiman masalah sirah nabawi yang suci dan mulia. Setelah membahas panjang lebar masalah surat-surat Nabi alaihi salatu wasallam kepada para raja-raja dunia, ada di antara mereka yang menerima, ada di antara mereka yang menolak. Maka kita akan lanjutkan insya-Allah dengan sariyah-sariyah yang diutus oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk membersihkan atau menyelesaikan jazirah Arab dari kekufuran dan juga menyelesaikan sisa daripada suku-suku Arab yang belum diserang disebabkan karena mereka partisipasi dalam perang Khandaq atau perang Ahzab. Nabi SAW pada saat selesai mengirim atau sementara mengirim surat-surat tersebut juga dari satu sisi beliau membentuk sariyah-sariyah. Dan sudah pernah kita jelaskan teman-teman sekalian, sariyah adalah jumlah pasukan yang kurang lebih 3-100 orang. Sebagian ahli sejarah mengatakan sampai 300 orang. Lebih daripada ini dinamakan pasukan perang. Dan ini salah satu strategi perang Nabi SAW yang selalu sukses. Beliau mengirim tim-tim khusus 3 orang, 10 orang, 7 orang, 15. Pokoknya dia bawa 300 orang jumlahnya. Tergantung kondisi dan keadaan. Kemudian beliau pada saat itu mengirim menyerang satu tempat. Kalau berhasil alhamdulillah. Kalau belum berhasil baru Rasulullah SAW mengirim pasukan yang besar. Dan umumnya selalu ini berhasil, ya. Dikirim pasukan-pasukan khusus di mana mereka terlatih yang memang mereka mampu untuk mengalahkan suku-suku besar atau bahkan menguasai sebuah wilayah, baik itu pedesaan, perkampungan, kota. Dan ini akan kita lihat banyak sekali dari apa yang Nabi SAW lakukan. Pada tahun 8 Hijriah itu, masuk tahun 9 Hijriah, Nabi SAW terus gencar menghukum suku-suku Arab yang partisipasi dalam perang Ahzab agar mereka tidak terfikir lagi untuk menyerang Madinah. Dan yang masyhur adalah yang pertama sariyah Hawazim, suku Hawazim. Pada bulan Rabiul Awal pada tahun 8 Hijriah, Nabi SAW mengirim Syuja' bin Wahab ke suku Hawazim dan berhasil menang serta mendapatkan banyak sekali harta rampasan perang. Padahal jumlah mereka tidak lebih dari 30 orang. Juga ada Sariyah Mulawih yang kedua. Sariyah Mulawih ini Nabi SAW mengutus Ghalib bin Abdullah ke wilayah Kudaid dan tepatnya ke suku Mulawih yang dipimpin oleh Harith bin Malik. Jumlah pada saat itu kurang lebih 15-16 orang saja dari sahabat yang terpilih. Tetapi dengan izin Allah yang Maha Kuat, Ghalib bin Abdullah berhasil mengalahkan suku Mulawih yang terdiri dari ribuan orang. Syuja' radhiyallahu anhu berkata, kami berhasil mengalahkan mereka dan kami mendapatkan tawanan juga hewan-hewan ternak yang sangat banyak. Jadi Syuja' ini kebetulan ikut di Sariyah, dia memimpin Sariyah Hawazim, dan di Mulawih ini dia juga ikut jadi pasukan. Maka dia menceritakan kalau peperangan itu hanya belasan orang dan berhasil mengalahkan mereka dan banyak sekali membawa harta rampasan perang. Pada saat Syuja' menyerang suku Mulawih,
Pasukan inti mereka sedang keluar menyerang suku-suku yang lain. Ya. Jadi Ghalib ini dikuatkan dengan Syuja, dan Syuja ikut ya, bersama Ghalib. Kemudian dia menyerang dan mengatakan, pada saat kami sedang menyerang suku Mulawih, pasukan inti suku ini terdiri dari sekian ribu orang, 2.000, 3.000 orang, semuanya keluar lagi menyerang suku-suku yang lain. Perlu teman-teman ketahui, tradisi orang-orang Arab masa jahiliyah, mereka tidak punya pekerjaan khusus, tinggal di padang pasir, nggak ada pendapatan khusus juga. Ya. Perekonomian yang hidup waktu itu Jazirah Arab hanya Mekah, yang lainnya ikut dengan Mekah, karena Mekah ada jemaah haji yang datang. Maka otomatis banyak pengunjung, akhirnya ada transaksi beli makanan dan minuman, pakaian. Kalau selain daripada itu, ada Madinah menjual kurma, tapi umumnya kurma juga yang dibutuhkan atau orang konsumsi hanya Jazirah Arab. Tidak semua dunia ini mengkonsumsi kurma gitu. Sehingga ada satu tradisi yang tidak baik pada zaman itu. Ini zaman tentu sebelum Islam mereka kenal. Mereka saling menyerang satu sama yang lain. Jadi kadang-kadang 1.000-2.000 orang datang dari satu suku menyerang suku yang sebelah tanpa sebab. Tidak ada unsur agama ini. Hanya sekedar untuk merebut suku tersebut lalu mengambil harta-harta mereka. Kemudian mereka hidup lagi berapa bulan, nanti serang lagi suku yang mana. Kadang-kadang juga yang sudah menyerang ini diserang lagi oleh suku yang lain. Begitu kacaunya keadaan Jazirah Arab pada zaman itu. Kebetulan suku Mulawih ini pasukan intinya sedang keluar menyerang satu suku, tapi tidak disebutkan dalam buku sejarah suku apa itu. Pada saat itu Ghalib dan Syuja berhasil masuk ke suku mereka dengan 16 orang saja, tapi mereka menyerang setelah atau selepas sholat subuh. Dikira mereka ini adalah pasukan inti, pasukan besar. Maka akhirnya mereka pun berhasil menguasai dan mengambil banyak sekali pada saat itu ghanimah. Syuja berkata bersama Ghalib ini, dua-duanya berkata, kami sempat pulang menuju ke Madinah, tapi rupanya pasukan inti Mulawih berhasil mengalahkan suku yang mereka jadikan target, lalu mereka kembali ke sukunya pada hari yang sama. Syuja dan Ghalib ini baru jalan sebentar. Maka yang terjadi adalah pasukan inti Mulawih mengejar. Dan kata Syuja, sampai mereka berhasil menjangkau kami dengan jarak pandangan mata. Jadi saking cepatnya mereka mengejar sampai sudah bisa menjangkau. Dan kalau bisa dijangkau dengan pandangan mata, berarti sudah juga terjangkau dengan lemparan tombak dan juga anak panah. Kata beliau, demi Allah pada saat itu langit sangat terang dan terik matahari sangat panas. Tapi tiba-tiba waktu mereka sudah mendekat kepada kami, turunlah hujan dan di sisi mereka, bukan di sisi kami. Ini padang pasir yang luas. Turun hujan lebat sehingga saking lebatnya, kata Ghalib dan Syuja, kami melihat mereka. Kami lagi panas, terik panas. Gitu. Tapi mereka di belakang kami turun hujan lebat, saking lebatnya sampai membuat mereka tidak bisa jalan. Dan membuat sebagian wilayah padang pasir tersebut ya, digenangi oleh air yang sangat deras sampai menjadi sebuah sungai dalam waktu yang seketika. Sehingga mereka pun tidak berhasil menyerang kami. Mereka tidak berhasil menyerang kami. Nabi SAW juga mengirim sariyah. Ya. Sebelum terjadi perang Mu'tah yang besar, sariyah yang dipimpin oleh Ka'ab bin Umair radhiyallahu anhu kepada atau ke wilayah Zatil Alwah. Tepatnya di lembah Ummul Qura, sekitar 14 orang saja jumlah sahabat ini. Awalnya tujuan syariah ini berdakwah dan mereka keluar dari Madinah sejauh 600 mil dengan berjalan kaki. Saat tiba di lembah Ummul Qura, tiba-tiba muslimin diserang oleh suku Ghassan dan semuanya terbunuh kecuali satu orang yang berhasil melarikan diri pada saat itu. Dan melaporkan kejadian tersebut kepada Nabi SAW, dan inilah juga pemicu nanti Nabi SAW menyerang suku Ghassan. Kalau masih ingat teman-teman sekalian, saya sempat jelaskan juga, Nabi SAW sempat mengirim surat ke Harith Al-Ghassani, dan dia menolak. Dia mengatakan, siapa Muhammad itu? Mau mengajak saya untuk tunduk kepadanya sementara saya punya 100.000 pasukan. Dan dia bersekutu dengan bangsa Romawi. Ini semua nanti kalau diakumulasikan penyebab utama terjadinya perang Mu'tah. Dan akan kita jelaskan perang Mu'tah sebentar lagi insyaAllah. Jadi di sini teman-teman sekalian, sariyah yang terakhir yang Nabi SAW utus
sebelum terjadinya perang Mu'tah adalah perang ini. Sebenarnya ini syariah sekali lagi, ya, tujuannya untuk berdakwah. Tapi dinamakan syariah oleh sebagian ahli sejarah karena memang terjadi peperangan pada saat itu. 14 orang sahabat ini berusaha untuk melawan, tapi karena yang menyerang mereka ribuan orang, maka akhirnya terkalahkan. Dan hanya satu yang berhasil kembali, akhirnya melapor kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW tidak pernah meninggalkan kesempatan musuhnya untuk menyiksa atau menakut-nakuti kaum muslimin. Dan ini kita sayangkan, subhanallah, hilang dari keadaan muslimin di zaman sekarang. Umat Islam dihina, masjid dibakar, perempuan diperkosa, segala macam, laki-laki dibantai, tapi tidak ada pemimpin muslim yang bergerak. Ini kalau di zaman Nabi SAW, kalau kita bandingkan dengan negara kita Indonesia atau negara-negara Islam sekarang, ya, banyak sekali negara-negara Islam, Saudi, Mesir, negara-negara yang Turki, negara-negara yang besar sebenarnya. Kalau dibandingkan Madinah di zaman itu, ya, Madinah di zaman itu kota kecil, ya, kota kecil, perkampungan yang dianggap kampung di Jazirah Arab, bahkan di dunia tidak ada yang bisa melihat, tidak ada yang mau melihatnya. Ya, sudah saya ceritakan bagaimana Barwiz pun dan Bazan, orang Persia, menganggap remeh Madinah sampai-sampai mengirim 2 orang saja panglima perangnya. Tidak butuh mengutus pasukan gitu, atau mengutus pasukan ke sana. Tapi subhanallah, Nabi SAW buktikan kepada kita semua dan kepada mata dunia, kalau Islam ini agama Allah, tidak mengenal jumlah orang yang memperjuangkannya dan berjihad. Tapi kapan agama ini, ya, dibutuhkan, maka akan mengekspansi atau menyerang wilayah-wilayah dan mempertahankan kebenaran agama, dan Allah menangkan gara-gara itu. Dan ini terus saja menjadi sebuah sunnah Nabi SAW sampai beliau meninggal. Abu Bakar juga melakukan, mengutus pasukan untuk menyerang negeri Syam, tapi beliau meninggal radhiyallahu anhu sebelum terjadi itu. Zaman Umar bin Khattab setengah dunia dikuasai, ya, sampai Persia, sampai Romawi, mayoritas wilayahnya dikuasai oleh kaum muslimin. Zaman Uthman bin Affan juga sudah dibuat kapal-kapal perang. Zaman Ali bin Abi Thalib menyelesaikan masalah fitnah internal, dan di zaman Umayyah, zaman Abbasiyah, zaman Uthmaniyah, semuanya ini adalah zaman jihad, di mana kaum muslimin tidak pernah berhenti berjihad sepanjang tahun. Jadi ada wilayah-wilayah tertentu di mana mereka berjihad, dan ada wilayah di mana mereka kembangkan syariat Allah SWT di wilayah yang sudah aman. Kalau wilayah-wilayah itu mau berdamai, maka didamaikan dengan cara membayar jizyah. Kalau tidak, maka dikuasai oleh muslimin dan diterapkan hukum syariat Islam di sana. Atau mereka mau masuk Islam dan dibiarkan mereka dengan kekuasaannya cuma tinggal menerapkan hukum Islam. Dan ini yang kita sayangkan sekarang, luput sekarang. Kita lihat kejadian saudara-saudara kita di Burma, luar biasa gitu. Saya belum pernah melihat ada manusia seperti itu. Jadi orang yang sesuku dengan dia, sama wajahnya, sama warna kulitnya. Mungkin kalau kita katakan beda suku, beda warna kulit, masih ada kemungkinan, itu pun tidak mungkin terjadi, ya. Manusia bisa memotong manusia yang lain, itu luar biasa gitu, ya. Kecuali dalam keadaan betul-betul membela akidah, membela agama, itu pun dalam Islam kita diajar untuk kalau membunuh dengan cara yang baik. Kalau sudah ditusuk selesai, tidak ada mutilasi. Ini orang hidup-hidup, dipotong tangannya, dipotong kakinya. Saya lihat cuplikan, tidak masuk di akal. Tapi yang lebih unik lagi, tidak ada negara Islam yang bergerak. Paling jauh memberikan bantuan makanan dan minuman. Negara kafir pun bisa lakukan itu. Tidak ada pemerintahan Islam. Padahal kata Nabi SAW apa? Tidak akan mungkin terkalahkan umatku yang terdiri dari 12.000 pasukan. Kalau kita sudah punya 12.000 orang, dan itu orang-orang beriman, cukup. Dunia ini dikuasai oleh kaum muslimin. Enggak akan ada yang menghina muslimin gitu kan. Kita alhamdulillah Indonesia punya lebih daripada itu pasukan. Malaysia, Turki, Saudi, banyak gitu. Tapi Allahu alam, ya. Kenapa? Apa hikmahnya mereka tidak bergerak dari satu sisi itu, ya? Apa mungkin ada pertimbangan tertentu? Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima pertimbangan mereka, ya. Tapi ini jelas-jelas depan mata pertanggungjawaban yang berat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh membiarkan masjid saja satu dibakar, enggak boleh. Quran satu lembar saja dibakar, enggak boleh. Bagaimana dengan seluruh Quran? Dengan penghuni orang yang sedang sholat, dengan masjidnya, dengan perempuannya diperkosa? Bukan cuma itu. Saya sampai berpikir kemungkinan besar